jelas dalam belajar kita adalah karena kita pelajaran IPS tentunya adalah harus saling menghargai. Kalau ada teman memberi usul nanti, yang lain mendengarkan. Kalau ada yang bersedia memberi tanggapan itu boleh. Yang kedua, saling aktif di dalam kerja kelompok. Ya. Kemudian yang ketiga, bekerja sama dengan kelompok lain. Nah, ini kita adalah tentang upaya mempertahankan kemerdekaan. Ya. Maka adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik setelah mengikuti nanti pembelajaran yang akan kita laksanakan dengan metode problem based learning. Apa artinya? Kamu sendiri yang akan mencari bekerja bersama kelompokmu pelajari hari ini. Kemarin kalau tidak salah di dalam pembelajaran daring kamu atau kita sudah membahas tentang upaya mempertahankan kemerdekaan tetapi dalam bentuk fisik. Kedua adalah menjelaskan upaya yang dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan kita itu dengan jujur. Yang ketiga adalah menjelaskan peristiwa yang berkaitan dengan perjuangan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan. Nah, sekarang untuk kita memperdalam materi tersebut, maka apa yang ibu sampaikan di dalam dari kemarin bahwa kemerdekaan kita itu bukanlah dengan begitu saja didapat, tetapi dengan perjuangan. Untuk menguasai materi ini, saya minta siapakah anak ibu di sini yang minatnya, yang suka menggambar? Coba angkat tangan yang suka menggambar. Yang suka menggambar. Ayo, yang suka menggambar. Tulis. Hanya 4 pilihan. Suka menggambar, suka menulis, suka menyanyi, suka praktek. Yang lain? Ya, berarti ini kelompok yang suka menggambar. Ini kelompok yang suka menyanyi. Ini kelompok yang suka apa ini? Langsung berarti yang 2 ini. Praktek. Ya, berarti ini suka menulis. Ya. Sekarang coba masuk buat lingkaran. Ya, dan ini akan dikerjakan secara berkelompok. Ya. Jangan satu kamu berbagi. Makanya aku katakan tadi kesepakatan kelas kita adalah bekerja sama. Langsung di situ aja. Langsung di kita stop dulu sebentar. Kita stop. Hentikan kegiatanmu. Coba ambil duduk sikap yang baik. Sudah? Semua ambil sikap dulu yang baik. Jangan ada yang bungkuk. Ya, stop dulu, stop kegiatannya. Nah, sekarang coba kamu pejamkan mata. Pejamkan mata. Pejamkan mata berarti mau belajar yang disebut dengan untuk kesadaran penuh. Ya, coba arah ke depan kamu itu kemana kamu duduknya? Letakkan, tutup matanya. Tutup matanya. Hanya kamu mendengarkan aba-aba dari depan, dari ibu sendiri. Letakkan kedua tanganmu di atas paha. Tarik napas sambil menutup mata dari dalam perutnya. Tarik napas. Hembuskan pelan-pelan. Tarik napas kembali. Hembuskan dengan pelan-pelan. Coba tenangkan pikiranmu,
tidak perlu ada yang berbicara. Kita tetap menjaga keheningan. Rasakan apa yang kamu rasakan pada saat ini. Apa yang kamu bisa rasakan dengan suara-suara yang ada, kamu dengarkan dengan tenang. Ibu ajak dengan keheningan. Kita mencoba untuk melaksanakan kesadaran penuh. Coba gerakkan kepalanya ke kiri dengan pelan-pelan. Kembalikan kembali ke posisi semula dengan pelan-pelan. Kemudian gerakkan ke sebelah kanan dengan pelan-pelan. Kembalikan kembali kepada posisi semula. Sekali lagi tarik dengan pelan dan hembuskan kembali. Oke, silakan kamu pegang jari tangan kirimu dengan tarik napas dalam-dalam dengan pelan tanpa harus mengganggu orang lain. Dan keluarkan udara yang kita hirup. Oke, terima kasih. Silakan buka pandangannya. Melihat ini kelompok yang menulis betul-betul mereka mempraktekkan dengan baik. Saya minta dulu satu orang memberikan tanggapannya berdiri apa yang dirasakan. Mungkin Mbak Paulina. Bagaimana perasaannya? Relax, apa lagi? Tenang ya. Terima kasih. Kalau baik tadi kan balik sana dari sana. Kita coba untuk mengembalikan konsentrasi dengan teknik stop namanya. Menyegarkan, merilekskan seperti kata si Paulina tadi, menyegarkan baru enak rasa. Enak nggak perasaannya? Ya karena ribut. Selanjutnya saya akan bagikan di sini 3 kelompok, yaitu tentang tebak emosi. Tebak emosi, ya. Maka anak ibu bersama kelompoknya untuk menebak emosi yang ada di dalam gambar tersebut. Tapi syaratnya, sekali lagi, kesepakatan kelas kita adalah menghargai orang lain yang sedang berbicara. Tebak, observasi, tebak emosi. Ini untuk mengenal emosi-emosi yang sering kita lihat terhadap teman kita, terhadap orang tua kita juga atau sekeliling kita. Maka yang pertama di sana dituliskan di sana. Ibu mau tanya dulu kepada kelompok ini. Dengarkan, kelompok ini. Nomor 1 itu emosinya apa? Adalah apa? Tertawa. Oke, benar. Sepakat kita bahwa itu adalah orang yang tertawa. Oke. Sekarang kelompok ini nomor 2 itu emosinya seperti apa? Sedih. Sepakat? Ada yang lain dari itu? Oke, berarti sedih. Kemudian yang nomor 3 kelompok ini bagaimana? Karena kelompok ini adalah gembira. Itu emosi sedang gembira. Betul? Sama? Betul? Iya, oke. Yang keempat, gambar yang keempat sedang apa? Sakit. Sepakat? Iya. Gambar kelima kembali kepada kelompok ini. Bingung. Sedang bingung? Iya? Iya? Iya. Sedang bingung, emosinya sedang bingung. Yang terakhir, kelompok ini sedang apa? Marah. Baik, anak ibu seperti itulah kadang-kadang teman kita di sebelah kita duduk belajar. Kalau kita melihat wajahnya sedang seperti itu,
ini. Itulah emosi yang muncul. Inilah pengenalan emosi dari teman-teman kita. Sekarang, pertanyaan selanjutnya, kita mau melihat gambar yang di bawah. Apakah temanmu pernah mengalami keenam emosi di atas? Nah, kalau begitu, coba saya minta dari kelompok ini. Dari kelompok ini, gambar yang di bawah itu kan ada 2 gambar emosi kan? Nah, itu sedang ngapain itu? Emosi bagaimana itu yang sebelah kiri? Gembira ya? Atau senang ya? Sedangkan yang di sebelah kanan? Oke, saya mau minta kepada kelompok di sini. Mungkin siapa, terserah. Kalau ada temanmu sedang seperti yang di sebelah kirinya, senang dan gembira, apa yang harus kita lakukan? Ya, ikut gembira, apa lagi? Ikut gembira, apa lagi? Ikut bergembira. Berarti kita, bagaimana kita berteman dengan orang yang gembira? Senang, tertawa. Berarti melakukan persahabatan juga atau pembelajaran. Kalau semua teman kita dalam kondisi senang kan enak belajar kan? Tapi kalau sudah misalnya, kalau yang di sebelah kanan dia sedang apa tadi? Nah, coba apa yang kita lakukan terhadap teman kita seperti ini? Ikut juga nangis. Ikut juga sedih. Maksudnya apa yang kita harus lakukan? Kalau kita dalam sedih, membujuk, mengajak tertawa, apa yang kita harus lakukan? Kita sebelumnya bertanya dulu, kenapa kamu? Terus sesudah kita bertanya dikasih tahu, mungkin kalau ada yang bisa dibantu. Tadi ya, kamu kan sudah saling mengenal ini teman yang lain. Bahwa apa yang dirasakan teman, kamu juga ikut merasakan supaya bisa belajar bersama. Paham? Ya? Jadi inilah yang dikenal dengan pengenalan emosi. Karakter seperti ini. Ada rasa empati kepada orang lain. Ya, ada rasa empati. Baik, itu tentang pembelajaran kita mengenal emosi, kemudian rasa empati kepada orang lain. Sekarang kita ambil kesimpulan. Kesimpulannya bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan itu ada berapa? Ada 2. 1, fisik. 2, perjuangan diplomasi. Baik, itulah untuk materi kita hari ini. Kemudian sekali lagi terima kasih tetap memakai masker. Oke? Nah, sekarang saya akan menyampaikan refleksi saya terhadap pembelajaran sosial emosional yang saya lakukan di kelas saya. Perkenalkan, nama saya Santa Gultom. Saya guru IPS di SMP Negeri 1 Ananrunggu. Dan saya CGP Kabupaten Samosir Angkatan 4. Kali ini, saya akan merefleksikan kegiatan belajar mengajar saya di kelas yang saya lakukan dengan materi upaya-upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia di kelas 92. Adapun hal yang pertama saya dapatkan yaitu pada saat pertama saya merancang pembelajaran, saya membuat RPP, saya melakukan diagnosis non-kognitif di awal pembelajaran. Hal ini membuat saya merasa bahagia karena mengetahui bahwa selama ini murid-murid saya senang mengikuti pembelajaran IPS yang saya berikan, dan ini saya ketahui dari diagnosis yang saya lakukan melalui Google Form. Selanjutnya, saya membuat pemetaan kebutuhan belajar siswa berdasarkan 3 aspek,
yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar siswa. Nah, saya melihat bahwa hasil analisis ini pada siswa saya cenderung kepada minat belajar. Ada yang berminat auditori, audiovisual, dan bahkan ada yang kinestetis. Berdasarkan pemetaan kebutuhan belajar siswa tersebut, saya merancang RPP berdiferensiasi dan apa yang saya tonjolkan pada pembelajaran ini adalah konten ataupun proses dan produknya. Jadi, ada beberapa orang siswa yang senang dengan menggambar. Mereka akan membuat produknya berupa poster ataupun portofolio. Kemudian ada siswa yang suka menyanyi. Maka mereka akan membuat produk berupa lagu. Lalu ada juga siswa yang suka menulis. Ini akan membuat puisi. Kemudian ada siswa yang suka praktek langsung. Maka mereka membuat video. Nah, jadi anak-anak saya akan berbagi minat dan pengalaman mereka masing-masing. Ternyata siswa saya senang dan antusias karena sesuai dengan minatnya. Dan di tengah-tengah pembelajaran, saya mengajak anak-anak saya untuk melakukan pembelajaran sosial emosional seperti teknik stop. Ya, kemudian tebak emosi. Ya, saya memperkenalkan kepada anak-anak saya bagaimana mereka mengenali diri mereka, mengenali emosi mereka sesuai dengan kompetensi sosial emosional yang pertama. Kemudian juga saya mengajak anak-anak saya untuk memiliki empati kepada teman-temannya, semakin memahami bahwa emosi-emosi dirinya dan teman-temannya dengan melihat dan memberi tanggapan terhadap gambar-gambar tersebut. Mereka lebih paham dan mereka lebih mengetahuinya. Ketika kami melaksanakan teknik stop, awalnya anak-anak saya sulit diajak. Ada yang tertawa, bahkan ada yang sulit untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Namun, setelah saya mengarahkannya dengan baik, lama-kelamaan siswa saya dapat mempraktikkannya dan mereka memahami bahwa ini adalah sesuatu hal yang baru memang bagi mereka. Dan setelah melakukannya dengan baik, mereka senang bahwa praktek dari mindfulness ini atau kesadaran penuh ini mereka lakukan dengan baik. Dan mereka memberikan tanggapan, ada yang tanggapannya senang karena dapat merileks atau merefresh pemikiran, Bu, katanya. Ada yang enak, Bu, pikiran saya menjadi longgar. Lalu ada yang mengatakan segar, Bu, tidak takut, katanya. Jadi ada tanggapan-tanggapan dari anak saya dengan adanya teknik dari stop ini. Yang saya lakukan ke depan, yaitu saya memiliki komitmen untuk dan akan melaksanakan ini secara kontinu atau berkelanjutan. Terutama saat terintegrasi dengan membimbing siswa di dalam persiapan siswa untuk masuk di dalam seleksi SMA unggul. Sehingga nantinya saya juga akan tularkan pengalaman ini kepada teman-teman sejawat saya melalui berteaching, dan akhirnya harapan saya bahwa budaya pembelajaran sosial emosional ini dapat terlaksana menjadi suatu pembiasaan yang positif di sekolah saya berkarya. Demikianlah pemaparan refleksi saya, dan terima kasih. Salam dan bahagia. Horas, Horas, dan Horas.